Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Oleh kasih dan kemurahan serta kebaikan Tuhan sehingga hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali, memuji memuliakan nama Tuhan dalam rangka Paskah tahun 2020 ini, di mana Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan kuasa kematian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur sebab kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang telah menyatakan kuasanya, yang telah mengalahkan kuasa maut dan kematian, yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan kami yakin dan percaya kuasa kebangkitan Kristus itu juga mengalir atas setiap kami di dalam ibadah pada hari ini. Dan kami yakin dan percaya urapan kuasa Roh Kudus menguasai setiap hidup kami. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Kita akan memuji memuliakan Tuhan, Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Glory bagi haleluya. Hanya Kau
berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur kepada-Mu ya Yesus Kristus Tuhan, yang telah menebus kami dari segala dosa kami. Sehingga oleh karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan, pembenaran dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kami bersyukur kalau saat ini kami ingin menikmati akan kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya kuasa kebangkitan Kristus itu akan mengalir atas setiap kami tatkala kami sedang menikmati akan kebenaran firman yang Tuhan bicarakan atas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam Paskah tahun 2020 ini saya ingin membawa kita membaca Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah
yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 muridnya dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Buat firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat dari ayat yang kita baca hari ini adalah berbicara tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan iman Kristen. Kenapa? Sebab tanpa kebangkitan Yesus, maka keselamatan hanyalah isapan jempol belaka dan kekristenan tak lebih dari sekedar agama. Dalam masa raya Paskah tahun ini, maka kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita renungkan sehubungan dengan peristiwa kebangkitan Kristus Yesus ini. Ada beberapa hal yang kita perenungkan. Yang pertama kita melihat, saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Peristiwa kebangkitan Kristus Yesus itu adalah hal yang menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Dikatakan dari ayat yang kelima dan bagian ayat yang ke-6 bagian A, di sana dikatakan begini. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Dari ayat ini, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus adalah deklarasi kepada dunia bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi rencana Allah. Bahkan yang merupakan tantangan ataupun perhentian terakhir bagi kehidupan umat manusia, apa yang dikatakan dengan kematian sekalipun tidak dapat menahan daripada Yesus.
Kenapa? Sebab Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Kuasa maut, kuasa kematian telah dikalahkannya. Ia bangkit dari antara orang mati. Bahkan kebangkitan Yesus dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Artinya saudara, Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kita bersyukur sebab kita percaya kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya, sebab Yesus bangkit, artinya kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, iman yang kita tunjukkan kepada Yesus Kristus adalah iman yang tidak sia-sia. Kenapa? Sebab Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Artinya kita ini adalah orang-orang yang telah mengalami pengampunan daripada Tuhan, mengalami penebusan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga kita yakin bahwa kita yang percaya kepada Dia adalah orang yang diselamatkan dalam Yesus Kristus. Biarlah melewati makna kebangkitan Kristus, maka hal yang pertama kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Dengan demikian percayalah tetap kepada Tuhan dengan kesungguhan kita. Apapun tantangan yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang kita pertetapkan dalam hati, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus, sebab Ia adalah penyelamat, juru selamat dunia satu-satunya. Kemudian hal yang kedua yang kita renungkan saudara, daripada makna kebangkitan daripada Yesus Kristus ini, bahwa kebangkitan Kristus ini menyatakan bahwa firman Tuhan itu digenapi. Dalam ayat yang ke-6 bagian B hingga ayat yang ke-7 dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, dikatakan dalam ayat yang ke-6 bagian B dikatakan hingga ayat yang ke-7, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dari ayat ini kita melihat saudara, bahwa apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, apa yang difirmankan Tuhan itu, apa yang ada dalam firman Tuhan yang dibicarakan, yang diajarkan bagi kita, itu bukan berita isapan jempol, tetapi itu adalah suatu kebenaran. Kebangkitan daripada Yesus ini adalah suatu konfirmasi tentang kebenaran apa yang telah diberitahukan oleh Yesus, apa yang telah disampaikan oleh Yesus, apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kebangkitan daripada Yesus Kristus ini merupakan hal yang menggenapi akan apa yang dibicarakan, apa yang telah dinubuatkan itu digenapi terjadi di dalam kebangkitan Kristus. Dan ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Dari ayat ini Rasul Paulus sedang menekankan bahwa apa yang diberitakan tentang Yesus, apa yang diberitakan tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus, apa yang dibicarakan, diajarkan dalam Alkitab itu menjadi sesuatu hal yang tidak sia-sia. Kenapa? Sebab itu hal yang digenapi. Penggenapan firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melewati hal ini secara khusus bagi setiap kehidupan kita. Biarlah kita semakin mencintai akan firman Tuhan. Dan kuasa Allah bekerja menggenapi akan firman itu dalam setiap hidup kita yang menaruh iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Walaupun kita di tengah-tengah kehidupan, di mana kehidupan mengalami berbagai tantangan, persoalan, masalah yang terjadi. Tetapi satu hal yang kita yakin, bahwa janji Tuhan di dalam firman-Nya adalah ya dan amin. Firman-Nya pasti akan digenapi. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari semakin bangun hubungan kita dengan Tuhan. Melewati, membuka hati kita, membuka hidup kita untuk menikmati akan kebenaran firman itu yang menjadi kesukaan bagi kita, supaya kita mengalami akan kuasa kebangkitan Kristus itu juga mengalir dalam kehidupan kita, yang memampukan kita boleh menjalani akan perjalanan hidup kita, secara khusus perjalanan iman kepercayaan kita di tengah-tengah badai kehidupan ini. Tetapi dalam iman kita tidak goyah, sebab kita tahu bahwa janji Tuhan, firman-Nya pasti digenapi atas hidup kita, orang yang percaya kepada Dia. Kemudian hal yang ketiga, saudara yang kekasih dalam Yesus, kita melihat bahwa peristiwa kebangkitan daripada Yesus Kristus ini adalah kabar baik yang harus disampaikan bagi banyak orang. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Dari ayat ini kita melihat bahwa kabar baik tentang kematian Yesus untuk menebus dosa, supaya orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan berita kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut dan kematian itu harus disampaikan bagi semua orang. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Kita akan melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-38. Dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kabar tentang kasih Kristus Yesus yang rela mati di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa manusia, supaya olehnya mereka manusia beroleh keselamatan. Kabar tentang kekuasa kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kematian dan kuasa maut, itu harus disampaikan bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya ada banyak orang yang mengalami akan kuasa Tuhan, mengalami akan keselamatan yang daripada Tuhan. Sebagaimana perempuan-perempuan ini tatkala mereka menerima berita itu, maka berita itu juga yang mereka sampaikan kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang-orang lain. Dan biarlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
yang telah menerima pengampunan daripada Yesus Kristus, yang telah mengalami kekuatan oleh kuasa kebangkitan Kristus yang mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap dalam iman kepercayaan kepada Tuhan, dan kita yakin akan keselamatan, kehidupan yang kekal ada di dalam Yesus Kristus. Itu menjadi bagian yang kita alami dalam kehidupan kita. Biarlah berita itu juga kita sampaikan bagi banyak orang. Dan untuk supaya kita dipakai, supaya kita diberi keberanian, supaya kita ditolong oleh Tuhan, supaya kita diurapi oleh Tuhan, maka kita memerlukan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun, maka Roh Kudus itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, biarlah hidup kita ini semua boleh menjadi saksi Tuhan. Dimanapun tempat kita Tuhan tempatkan, biarlah hidup kita boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Biarlah hidup kita menjadi saksi Tuhan, melewati apa? Melewati perkataan kita, melewati perbuatan kita, sehingga orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka pun percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Saya yakin dan percaya, biarlah pesan Paskah dalam tahun ini yang menyatakan bahwa kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa firman-Nya itu pasti digenapi, dan berita kabar baik itu, kabar keselamatan itu harus disampaikan bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus mengalir atas setiap kehidupan kami, supaya setiap kehidupan kami mengalami kekuatan baru senantiasa, hari lepas hari di dalam Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kira melewati pesan Paskah tahun ini membuat kami semakin maju dalam perkara iman, semakin kuat, semakin bertumbuh, bahkan semakin berbuah-buah dalam perkara iman. Supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan kesaksian, sebab kami merasakan akan kasih pertolongan, kebaikan, keselamatan yang daripada Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah ada kekuatan baru mengalir dalam kehidupan mereka, yang mengalami duka cita biarlah penghiburan dan kekuatan yang daripada Allah, bahkan yang sedang mengalami kebuntuan biarlah jalan keluar yang daripada Yesus Kristus akan terbuka bagi setiap orang yang berseru dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan dalam menjalani akan perjalanan kehidupan hari ini dan seterusnya, di tengah perjuangan di mana kami mengalami berbagai keadaan yang sangat-sangat menyesakan, tetapi kami tahu tangan Tuhan yang kuat selalu terulur untuk menolong setiap kami, sehingga kami menjalani bersama dengan Tuhan, dan kami yakin dan percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan, sebab Tuhan yang menolong setiap kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan,
Secara khusus dalam hari-hari ini di mana kami tidak memungkinkan untuk beribadah di gedung gereja, sehingga kami harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa, akan bekerja dengan dahsyat, akan melawat setiap kehidupan banyak orang, sehingga banyak orang mengalami kesaksian bagaimana Tuhan melawat dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan akan memberkati. Mulai dari pemimpin kami, presiden, wakil presiden, seluruh aparatur pemerintah di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi, gubernur, wakil gubernur dengan seluruh jajarannya, bahkan wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, sampai ke tingkat yang paling rendah sekalipun. Kami yakin dan percaya biarlah hikmat yang daripada Allah, kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan senantiasa dilimpahkan atas kehidupan mereka. Bahkan hidup mereka tetap ada dalam pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami semua dalam hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerukunan, saling mendoakan, saling menolong satu dengan yang lain, sampai kami boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan nyata atas bangsa kami, sehingga wabah ini akan cepat berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang terjadi atas bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dan kami yakin dan percaya biarlah kasih dan anugerah-Mu senantiasa melimpah atas kami. Bahkan kami berdoa buat semua hal yang kami lakukan dalam ibadah hari ini, baik pujian penyembahannya kami naikkan kepada Tuhan, biar itu menjadi hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Semua persembahan-persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kami yakin dan percaya apa yang diperbuat oleh umat-Mu ya Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan terus menolong setiap kami hari ini dan hari-hari yang seterusnya ada dalam lindungan Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Yesus serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang kudus akan dicurahkan memberkati setiap hidup kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.